Jam mata sedetik ketika mentari mulai tinggi dan hatiku tergelitik untuk menyapa alam yang elok di pagi hari. Dengan secangkir kopi membuat rasa berdebar melangkahkan kaki di sini, di Desa Gadabar. Inilah Desa Gadabar, sebutan lain dari Desa Gandang Barat, yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang secara geografis sebagian wilayahnya merupakan lahan rawa gambut. Desa Gandang Barat memiliki mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani dan peternak. Selain sawit, jenis tanaman utama yang ada di desa ini yaitu kopi. Jadi untuk kegiatan masyarakat Desa Gandang Barat untuk sekarang ini rata-rata sekarang sudah beralih banyak yang ke perkebunan. Kalau dulu memang masih ada tanaman singkong, tanaman padi, tanaman pertanian arti luas. Akan tetapi sekarang sudah banyak yang ke arah perkebunan. Karena apa? Potensi perkebunan di Desa Gandang Barat ini alhamdulillah sangat membantu dan sangat menjanjikan bagi masyarakat kami. Jadi sekarang ini ada yang kebun karet, ada yang kebun sawit, dan tidak ketinggalan juga masih ada potensi tanaman kopi, walaupun sekarang ini masih yang ada di pekarangan-pekarangan rumah masyarakat, dan ada juga yang masih ada di kebun. Karena apa? Potensi kopi itu supaya tetap saya lestarikan, karena masih banyak peminat, masih banyak yang ingin menikmati kopi tersebut, walaupun dari kalangan rumahan atau kalangan yang lain sebagainya juga. Kopi Desa Gandang Barat ini sudah cukup lumayan. Akan tetapi untuk menambah luasan tanaman kopi, sementara ini kami masih memerlukan dampingan dari pemerintah daerah maupun instansi yang lain, supaya kopi yang ada di sini tetap berkembang dan tetap bisa untuk menambah kehidupan masyarakat. Dan kebetulan sekarang Desa Gandang Barat juga sudah bisa mengelola sendiri, karena kemarin ada kerjasama dengan BGRKM yang dari provinsi, yaitu restorasi gambut, dan kebetulan Desa Gandang Barat juga terpilih dan bisa dibina oleh mereka, dan dalam binaan tersebut sampai sekarang sudah bisa berjalan. Karena hidup terlalu sulit dengan tanah gambut yang tebal serta membutuhkan pengolahan ekstra, hampir seluruh warga Desa Gandang Barat memilih untuk pindah dan mencoba peruntungan yang lain. Bahkan beberapa warga trans pun memilih untuk pulang ke Jawa. Berbekal pengalaman di Jawa, para transmigran ini pun mencoba untuk bertani sawah. Sayangnya usaha itu cukup sulit karena pH tanah yang terlalu asam. Seiring berjalannya waktu, pamor kopi pun meningkat, sehingga para penduduk kemudian beralih menanam kopi. Meski bukan menjadi komoditas primadona, namun kopi di daerah ini tetap menjadi komoditas cadangan yang cukup untuk mempertahankan kondisi ekonomi warga. Bahkan
warga juga tak gentar dengan bencana kebakaran hutan dan lahan yang sempat dialami beberapa waktu lalu. Padahal bencana ini menjadi kesedihan yang mendalam bagi para petani kopi. Tidak itu saja, Desa Gandang Barat juga pernah mengalami banjir yang menyebabkan warga berhenti dalam aktivitas mereka sebagai petani. Untuk kondisi lahan di sini dulunya sangat baik dan ada tanaman kopi. Dengan berjalannya waktu, ada di musim kemarau, terjadilah kebakaran di tahun 2015, di mana kebakaran itu sangat hebat sehingga lahan kopi ini terjadilah kebakaran sehingga lahan kopi ini hangus terbakar. Nah, dengan adanya terjadinya kebakaran ini, kami sangat kehilangan ekonomi yang berasal dari kopi ini. Dengan tidak berputus asa, kami menanam kembali untuk melanjutkan taraf ekonomi yang dihasilkan dari kopi. Dulu memang tidak terlalu diminati oleh kalangan masyarakat, sehingga beberapa masyarakat pun ada beralih fungsi dari yang awalnya tanaman kopi dialihkan menjadi tanaman perkebunan sawit, karena memang dari segi penjualannya pun sangat minim, sangat murah lah, bisa dikatakan sangat murah. Dan dengan dialihkannya ke kebun sawit, karena sawit itu bisa tidak harus ke kebun setiap hari gitu, 2 minggu sekali panen gitu kan. Jadi dengan hasilnya pun lebih banyak. Tapi dengan adanya pengalihan itu, ada beberapa masyarakat yang masih mempertahankan kopi. Dan untuk sekarang ini kopi mulai dilirik lagi oleh kalangan masyarakat, terutama kalangan masyarakat yang anak muda lah, ataupun yang hobi menikmati kopi gitu. Kopi yang tumbuh berkembang dengan baik, kemudian dimanfaatkan salah satu kelompok usaha di daerah ini. Sebuah peluang ditangkap dengan keuletan yang dimiliki oleh para anggotanya untuk menciptakan produk kopi. Kopi telah menjadi salah satu komoditas yang ditanam di lahan gambut oleh warga Trans di daerah ini. Tanaman ini cepat tumbuh dan mampu beradaptasi dengan pH asam di lahan serasah ini. Di sini kopi ditanam berdampingan dengan lahan sawit yang turut menjadi bagian dalam menopang perekonomian warga setempat. Bu, mau jual kopi, Bu? Oh iya, dapat banyak Pak. Lumayan lah ini. Masih banyak ya Pak di kebun. Iya, banyak. Kos setengah Pak. Alhamdulillah. Ditunggu dulu ya Pak. Iya.
Dan bibit itu sampai sekarang yang masih dipelihara warga Desa Gandang Barat ini. Sebelumnya kopi itu hanya untuk sampingan buat ibu-ibunya yang di rumah, dan akhirnya tahun 2019 September itu BRG masuk, dan di desa dilihat di desa kami di pekarangan itu banyak biji pohon kopi, dan disitulah BRG melirik untuk dijadikan keunggulan desa kami. Dan dari situ BRG membina kami dari mulai memelihara, merawat, dan sampai tahun 2000 itu mereka BRG mengasih kami bantuan semua peralatan untuk kopi, mulai kopi biji basah, kopi kering, sampai pembubukan. Dan di situ manfaatnya buat warga kami sekarang nggak usah perlu cari tengkulak untuk masuk untuk menjualnya gitu Bu. Dan disitulah mereka merasa senang sekali bisa seandainya mereka yang panen dan mereka membawanya ke tempat kami gitu. Bisa dikupas langsung bisa dijual, dan masyarakat juga bisa menikmati kopi hasil mereka sendiri dengan cara tempat kami sekarang ada usaha untuk penggorengan sampai jadi pembubukan. Tanaman kopi di lahan gambut mulai diperkenalkan sejak tahun 1980-an. Meski demikian, sekarang tanaman ini hanya menjadi tanaman komplementer, sekedar penyambung hidup. Program transmigrasi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pun mulai berjalan sejak tahun 1980-an. Umumnya, para transmigran berasal dari daerah-daerah padat penduduk di Pulau Jawa. Program pendampingan masyarakat yang hidup di lahan gambut dilakukan, sekaligus sebagai upaya mencegah berulangnya kebakaran lahan gambut. Selain kecocokan komoditi yang dapat ditanam di lahan gambut, pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melihat prospek pasar dari beragam produk masyarakat. Menjadi transmigran di tanah Kalimantan sungguh tidak mudah. Transmigran harus berhadapan dengan alam yang keras, tak seperti tanah di Jawa yang dengan mudahnya ditanami apa saja. Sementara di Kalimantan harus berjibaku dengan gambut untuk bertahan hidup. Namun, Iin dan anggota kelompok taninya di pedalaman Pulang Pisau menaklukkan gambut dengan berinovasi lewat kopi Liberica dan Robusta. Keberadaan sebuah kelompok usaha di daerah ini mempermudah para petani kopi dalam memasarkan hasil dari lahan atau pekarangannya. Kopi yang telah dipetik kemudian dijual dan langsung diterima oleh para anggota kelompok usaha yang diketuai Iin. Kopi pun akan diproses sesuai dengan tahapan-tahapannya yang dimulai dengan menyortir kopi. Kopi yang dipilih harus yang matang, tidak mentah ataupun busuk. Setelah disortir, kopi kemudian dibersihkan atau dicuci menggunakan air yang bersih dan siap untuk dijemur. Kopi yang telah kering akan diproses kembali untuk dilakukan pengupasan kulitnya, sehingga biji kopi akan terpisah untuk kemudian disiapkan ke tahap pemanggangan.
Dengan telah melewati banyak proses, biji kopi pilihan siap untuk dilakukan penggorengan, pemanggangan, penyangraian, atau tahapan roasting. Proses ini merupakan proses kunci karena akan mengubah biji kopi secara fisik dan juga akan menurunkan berat biji kopi karena kadar air biji kopi akan berkurang. Secara fisik ditandai dengan berubahnya warna biji kopi dari yang awalnya kehijauan berubah menjadi kecoklatan. Seringkali proses ini akan mendapatkan warna yang tidak seragam. Sedangkan bila hanya mengandalkan penilaian visual, maka setiap orang mempunyai penilaian tersendiri. Karenanya di sini dibutuhkan sebuah alat ukur warna yang dapat mengukur keseragaman warna secara konsisten. Warna kopi juga berhubungan dengan tingkat kematangan dan kualitasnya. Kopi yang telah di-roasting kemudian digiling sampai menjadi bubuk kopi dan siap untuk dikemas. Produk kopi yang telah diciptakan ini siap untuk dipasarkan. Kopi Liberica dan Robusta khas Gadabar memiliki cita rasa yang tidak hanya disukai oleh kaum muda saja, namun juga bagi orang dewasa atau masyarakat lanjut usia. Dalam pemasarannya, kendati belum bisa menjangkau wilayah yang sangat luas, namun kopi dari lahan gambut asal desa Gandang Barat ini mampu bersaing dengan produk kopi dari daerah lain. Kopi boleh hitam, namun memiliki peran
memberikan warna pada kehidupan warga di Desa Gandang Barat, Kabupaten Pulang Pisau. Kendati tak banyak yang dihasilkan, namun dengan kopi, warga di sini berhasil untuk bertahan agar mendapatkan kehidupan yang layak. Karena ini ekstransmigrasi tahun 1982, itu ada dari beberapa daerah dari Pulau Jawa ke sini, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pada saat itu sebenarnya kami ikut program transmigrasi itu kan ingin meningkatkan ekonomi rumah tangga kami. Akan tetapi di sini berangsur-angsur bisa untuk mempunyai tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Itu kurang lebih di tanaman kopi sama tanaman perkebunan yang lain sekitar di tahun 2008 itu mulai. Itu pun dengan adanya program waktu itu kami masih ikut di Kabupaten Kapuas awalnya, tapi alhamdulillah setelah Kabupaten Pulang Pisau di situ sudah mekar, jadi kami dari dinas dinas pertanian dan perkebunan itu yang memfasilitasi. Dan sebelum itu juga masyarakat ingin menanam kopi itu masih tanaman cabutan itu dan ditanam, akhirnya dibantu oleh dinas terkait supaya tanaman itu yang lebih baik. Akan tetapi setelah itu baik dan sudah produksi bagus, yang tadi ada gejala itu akhirnya hampir punah lagi. Memang tidak kurang sih dari pemerintah daerah juga yang sudah membantu memfasilitasi, karena kebetulan dari daerah Jawa Timur, terutama dari daerah kabupaten yang khasnya memang tanaman kopi, akhirnya di situ itulah yang bisa membawa kita dari Kabupaten Blitar, karena di sana banyak yang memang pakarnya kopi, jadi akhirnya di sini bisa berkembangnya adanya kopi itu. Yang bisa mengenalkan diri adalah dari orang-orang Blitar dulunya. Segernya.